Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Samatul Fuadah dengan NIM 2206031111. Saya dari kelas kimia A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan Avogadro. Nah, untuk yang pertama ini kita gambar dulu senyawanya. Di sini saya menggunakan senyawa organik asam asetat. Nah, untuk yang pertama kan ini ditarik. Kita gambar senyawa asam asetat aja ya. Terus oksigen, kita pilih oksigen. Di sini kan ada dua. Nah, ini kan ada dua ikatan di sini. Nah, ini tinggal diklik aja, nanti muncul dua ikatan. Nah, ini kan dia belum tertata rapi. Nah, untuk agar dia ini tertata, dia itu perlu di extension, terus di optimize. Nah, setelah di optimize ini, dia kan sudah bentuknya sudah bagus ya ini. Terus kita molecular mechanic, terus kita Stopford, terus ini dipilih yang FF94, ini kan sudah ya. Terus di OK. Terus di extension lagi, di molecular, di calculate energi. Nah, ini energinya minus 110,402 kJ per mol. Nah, ini kan kalau dari ini ya, kalau ada lagi ini untuk yang permukaan. Ini dipilih van der Waals, terus ini dipilih elektrostatik, terus kita calculate. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau yang biru ini dia bermuatan positif, kalau yang merah dia bermuatan negatif. Nah, untuk selanjutnya ini juga bisa dari PubChem. Kalau dari PubChem itu kita ke PubChem dulu, lalu kita klik acetic acid, lalu kita klik yang ini, terus ini muncul ya, terus kita klik yang download. Nah, kita yang 3D converter, kita save. Kita pilih yang SSD. Di save dulu. Setelah di save, kita ke Avogadro lagi. Kita pilih file, lalu kita pilih open, terus kita pilih yang tadi di download, ini confirmer. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, kita cek dulu energinya. Ini kan dia kalau sudah dari PubChem berarti dia sudah di optimize, jadi kita nggak perlu optimize lagi. Lalu kita calculate energi. Nah, ini minus 105. Kenapa tadi minus 110? Berarti dia lebih ke optimize yang dari PubChem daripada yang kita optimize sendiri tadi. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dari yang Smile. Kalau dari Smile itu, kita ke PubChem lagi. Kita cari Smiles nih ya, Smilesnya. Terus ini kita copy. Setelah di copy, kita ke Avogadro lagi. Kita pilih build. Lalu kita ke insert, ke Smiles. Nah, kita masukkan Smilesnya, terus kita klik OK. Wow, dia tidak bisa. Kita ke Avogadro saja. Kita pakai yang biasa aja biar nanti bisa digunakan. Kemana ya? Ke PubChem aja wis. File, open. Kita buka yang PubChem. PubChem. Nah, udah ini.
Lalu kita extension. Nah, ini untuk ke Gaussian-nya, untuk dihubungkan ke Gaussian, nanti di Gaussian kita mencari energi, terus optimize, frekuensi, terus sama NMR-nya. Nah, karena tadi kan dari Smell nggak bisa ya, sebenarnya itu bisa, tapi mungkin karena ini ada kendala di laptopnya dan juga ini kan programnya juga kadang bisa kadang enggak ya. Terus ini kita langsung aja ke Gaussian-nya biar tidak terlalu lama. Kita ke Gaussian, terus kita title-nya ini kita ganti pakai, karena saya pakai asam asetat, kita namai saja dengan asetat. Nah, sudah. Terus untuk calculation-nya ini kita geometry optimize tetap, lalu ini kita pilih yang B3LYP, terus yang ini kita 6 sampai 31G tetap aja, terus kita generate. Nah, kalau sudah kita save. Oke, terus kita ke Gaussian. Kita pakai yang tadi kan ada Gaussian 09 sama Gaussian view. Kita pakai yang Gaussian view. Terus ini kita close dulu yang bagian ini. Terus kita masuk ke sini. Kita open. Kita buka yang apa tadi ya, asetat. Ini kayak. Nah, ini kan sudah nggak ada yang nggak dipakai, ini di close, ini di bersamai. Wow, seperti ini. Terus ini kita bisa untuk mencari calculate. Nah, kita ke Gauss calculate stub ini. Oh, bentar, seperti ini ya. Nah, ini ada di job type. Ini kita cari yang ini. Kita di sini bisa mencari energi, terus optimize, terus frekuensi, optimize dan frekuensi, IRC, scan, stability, NMR. Nah, untuk yang pertama ini kita cari yang energi dulu. Kita cari energi, terus kita ke method. Ini metodenya tetap ground state. Terus ini kita ganti semi empirical, terus default spin PM6. Oke, terus kita title. Ini kita ganti namanya pakai energi asetat. Nah, terus kita submit. Setelah di submit kita klik save. Lalu kita klik, kita namain dulu energi asetat. Nah, sudah, lalu kita save. Kita klik OK. Nah, tadi kan di sini ada Gauss view. Gauss view itu bisa untuk menggambar senyawa dan juga untuk mengkalkulate energi dan lain-lain tadi. Tapi di sini juga ada Gauss 09 yang kita download, itu juga berfungsi untuk mengenerate data yang ada di Gauss view. Jadi dia tuh kayak tugasnya itu saling bekerja sama gitu loh. Gitu. Terus kita di sini kita yes. Kita oke. Okay. Nah, ini muncul yang energi. Di sini bisa dilihat perbedaan dari senyawanya ya. Kan di sini yang rangkap 2 tadi kan di bawah. Ini di atas kayak gitu. Seperti itu. Lalu kita ke result, kita ke summary. Nah, ini energi asetat, dipole moment, dan lain-lain. Terus kita ke result lagi, dan ini. Di sini kita bisa, ini diklik show number. Ini kan muncul nomornya ya ini. Nah, kalau sudah, kita klik color atom. Di sini ada warna hijau dan juga warna merah. Apa sih bedanya? Nah, di sini itu kalau yang warna merah, semakin dia merah berarti semakin dia negatif. Kalau dia warnanya hijau, semakin dia hijau
warnanya dia semakin positif. Contohnya nih, ini dibanding sama dengan ini ya. Ini kan warnanya lebih merah kalau daripada ini. Ini juga lebih merah daripada ini. Nah, ini kan negatif 0,577. Nah, ini lebih besar daripada yang ini. Jadi dia warnanya lebih merah. Kok yang hijau? Coba ini dibanding sama yang ini. Ini kan yang hijau 0,663. Nah, kalau di sini itu 0,336. Berarti kan lebih positif yang nilai ini. Jadi warnanya lebih hijau ke yang ini. Seperti itu untuk nilai energinya. Oke, kita close dulu. Lalu kita ke calculate lagi. Kita ke Gaussian, ke job type. Kita cari ke optimize dan frekuensi. Nah, untuk optimize dan frekuensi, ini kita jadikan satu aja, optimize dan frekuensi. Untuk optimize dan frekuensi ini tetap sama aja ya, untuk minimum, never, default, tetap disamakan untuk metodenya. Terus kita metodenya sama, semi-empirical, terus default spin, PM6. Terus untuk title-nya kita ganti optimize plus frekuensi. Nah, terus kita submit, terus kita save. Terus ini kita ganti optimize plus frekuensi asetat. Nah, ini kita save. Terus kita oke. Di sini itu agak lama, soalnya ini kan tadi kalau yang pertama cuma energi aja. Kalau yang ini itu dia ada optimize yang juga frekuensi. Jadi dia itu mengolah data itu dua gitu dalam sekaligus. Jadi ini agak lama. Terus kita yes. Terus kita oke. Nah, ini kita geser dulu. Lalu kita ke result sama. Nah, untuk yang ini tadi kita ke preparation untuk mencari optimize dan frekuensi tadi. Nah, apa sih bedanya sama yang tadi itu? Kalau ini ya, ini nah, ini dia yang akan, ini start animation, untuk dia ini bisa bergerak. Nah, jadi tiga ini dia yang bergerak. Ini disebut jari-jari dari senyawa itu. Gitu. Terus kalau ini tuh kan ini ada frekuensi ya, kan ini yang bergerak. Berarti dia itu termasuk daerah sidik jari. Daerah sidik jari itu dia berada di bawah 1400. Kalau dia berada di atas 1400, dia namanya daerah gugus fungsi. Nah, ini kan kalau ya ini dia yang berada di bagian sini aja. Nah, ini disebut daerah sidik jari. Coba kita cari yang ini, yang paling besar. Nah, dia ini strange. Terus ini juga bisa diatur animation frekuensinya. Kalau dia semakin kesini, dia semakin cepat. Kayak gitu. Terus ini. Nah, untuk bagian frekuensi 15, dia yang bergerak di atom H di daerah O. Seperti itu. Nah, ini kalau di 12, dia yang bergerak atom C di sini. Terus ini kita close dulu. Kita cari yang calculate NMR. Nah, untuk NMR ini kita tidak bisa menggunakan di sini karena dia butuh yang awal. Jadi kita ini di close dulu. Terus ini dipilih file. Lalu kita kembali ke asam asetat. Mana ya? Ini. Terus kita pilih calculate. Terus Gaussian.
terus kita pilih NMR. Nah, kan sudah bisa. Nah, untuk metodenya ini kita buat DFT, terus title-nya kita NMR asetat. Terus kita submit, terus kita save. Ini NMR asetat. Nah, terus ini juga kita save lagi. Oke. Ini muncul sebentar, kita menunggu dulu.